Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan sambung firman Tuhan kita. Gereja adalah rumah. Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah rumah saudara. Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah rumah kita semua. Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah rumah Tuhan. Dan di sini kita bertumbuh. Di sini kita berkarya. Di sini kita berbuah. Di sini kita diberkati. Di sini kita ketemu Yesus. Dan di sini kita bawa jiwa-jiwa. Di sini rumah kita. Goyang kiri kanan saudara, katakan di sini rumah kita. Nah, oleh karena itu katakan lagi kiri kanan, katakan kita bersaudara. Torang basudara, amin. Kita orang bersaudara satu dengan yang lainnya, amin. Nah, katakan kiri kanan saudara, katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, gereja harus punya penerimaan. Amin. Nah, saudara, kalau orang-orang yang buruk datang, kita harus punya hati untuk menerima. Jadi dimulai daripada kejiwaan kita, hati dan pikiran kita. Sudah kita lihat beberapa minggu ini bagaimana kita harus mempunyai pikiran Kristus. Bagaimana kita harus mempunyai pikiran yang di atas. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak punya pikiran Kristus, saudara, pikiran kita tidak akan mau menerima orang-orang yang tidak menguntungkan bagi kita. Tidak demikian. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita tahu setiap orang punya maksud dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Gideon Munte tidak membawa keuntungan apapun bagi Kristus. Tapi karena Tuhan punya panggilan, maka Tuhan sabar terhadap saya. Tuhan sabar terhadap saudara. Dan semua kita diubahkan semakin lama semakin membawa berkat, semakin lama semakin seperti Kristus, semakin lama kita semakin memberkati. Yang sukacita katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah digabungkan saudari diajari. Setelah diajari saudara, baru kemudian diubahkan. Karena tidak ada orang yang bisa berubah kalau dia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu salah. Maka diajari dulu. Dari pengajaran ada kebenaran. Dari kebenaran ada yang namanya kerinduan untuk berubah, pertobatan. Dari situ baru diubahkan dan kemudian setelah itu dimampukan. Amin, saudaraku. Tuhan tidak akan memampukan saudara dalam keadaan saudara yang masih seperti dulu. Karena saudara akan menyia-nyiakan semua yang diberikan Tuhan pada saudara. Tetapi kalau saudara sudah diubahkan, Tuhan tidak ragu-ragu memberikan apa yang menjadi maksud dan tujuannya dalam hidup saudara. Kelengkapan-kelengkapan. Ada beberapa orang di antara kita saat ini, saudara, Tuhan sedang lengkapi dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus jadilah itu. Dan hari ini kita akan melihat saudara mengenai diajari. Hari ini firman Tuhan mengenai gereja adalah rumah pengajaran. Semua berkata tempat ini ada pengajaran. Yesaya 2 ayat 2 berkata pada akhir zaman nanti akan datang waktunya di mana gunung gereja Tuhan akan naik tinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Dan kemudian bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Ayat 3 berkata, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Boleh sama-sama kita baca sekali lagi ayat 3, 1, 2, 3 ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Semua berkata amin. Alkitab dengan jelas berkata bahwa rumah Tuhan, gereja Tuhan adalah gereja di mana pengajaran datang. Itu sebabnya saudara, semua pemimpin kelompok sel, pemimpin sektor, pengkhotbah, armor bearer team, dan saya juga terutama, kita harus belajar.
Karena kita tidak boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang mana terkena di dalam kasus seperti pasal yang dikatakan Alkitab. Kalau ada engkau yang menyesatkan satu di antara domba-domba yang terkecil ini, ikatkanlah batu kilangan di lehernya dan lemparkanlah ke dalam laut. Kita tidak mau demikian. Amin. Bapak ibu saudara-saudari, pengajaran di gereja kita harus menunjukkan buah yang benar. Bapak ibu saudara-saudari, bahwa pengajaran di kelompok sel saudara harus menunjukkan buah yang benar. Bahwa saudara mengajar bukan karena saudara punya kewajiban. Saudara mengajar bukan karena saudara punya kedudukan. Saudara mengajar karena memang saudara adalah perpanjangan daripada mulut Tuhan. Haleluya. Saudara mengajar karena itu maksud Tuhan kepada saudara. Saudara mengajar karena Tuhan mau dari pengajaran saudara keluar buah-buah yang baik. Dan buah yang baik itu adalah pengajar-pengajar baru yang bisa mengajar seperti saudara, bakal lebih lagi daripada kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin untuk itu. Nomor 1, banyak suku bangsa. Semua berkata banyak suku bangsa. Ini berarti ada satu kegerakan masif yang besar yang dapat terjadi di waktu-waktu yang akan datang ini. Kalau kita tidak penuh dengan pengajaran saudara, mereka tidak akan datang ke GKII. Biarlah kelompok sel saudara dikenal adalah kelompok sel yang mengajari orang-orang. Mengajari orang hidup takut akan Tuhan. Mengajari orang hidup yang berkelimpahan. Mengajari orang cinta akan Tuhan. Mengajari akan hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap kali saudara mengajar, saya doakan Tuhan akan menggenapi firman-Nya dengan tanda ajaib dan mukjizat. Boleh angkat tangan saudara semua. Katakan begini, terima kasih Tuhan Yesus. Saya tangkap firman Tuhan. Mulai saat ini saya belajar firman Tuhan. Saya beritakan kebenaran firman. Maka di dalam nama Yesus, mulai saat ini, setiap minggu ada penggenapan firman di kelompok sel saya. Ada kesaksian kemenangan di kelompok sel saya. Ada mukjizat terjadi di kelompok sel saya. Biar kelompok sel saya dikenal sebagai pusat mukjizat, pusat pekerjaan Tuhan, pusat pemulihan, dan juga pusat pengajaran. Pegang dada saudara, katakan jadilah di dalam nama Yesus. Jadilah dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dikatakan saudara, ini terjadi bukan hanya di satu tempat saja di dunia ini, atau satu suku saja, orang Indonesia saja, orang Barat saja, bukan. Tetapi ini terjadi pada banyak suku bangsa. Satu kegerakan yang semakin besar. Semakin besar. Ada sebabnya, nanti akan saya terangkan. Amin. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, dan mereka mencari pengajaran yang benar. Akan datang saatnya di mana ada satu kesadaran dalam hati manusia bahwa tanpa pengajaran kita akan menyia-nyiakan hidup dan berputar-putar pada kebodohan. Saya berdoa saudara juga mengerti, tanpa pengajaran saudara akan berputar-putar pada kebodohan. Dan itu sebabnya kita mulai hari Jumat ini kita selalu mengajari saudara banyak perkara. Kami sedang menyusun lagi saudara, saya sedang menyusun untuk hari Jumat ini itu apa, supaya saudara diajari dalam bidang keuangan, supaya saudara diajari dalam mendidik anak-anak. Saya tidak katakan saudara tidak tahu, tetapi kita mau memperdalam, kita mau mempertajam, kita mau jadi berkat. Haleluya. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau berputar-putar pada kebodohan atau berputar-putar pada tempat yang sama. Kita tidak bisa mengklaim kami GKI adalah gereja yang paling jago menginjil. Kita harus memperbaharui terus teknik-teknik penginjilan kita. Kita harus memperbaharui terus bagaimana cara kita bersaksi.
Kita harus memperbaharui bagaimana cara kita berkata-kata. Kita tidak bisa berbangga hati kalau selama ini kita berhasil membawa 1-2 orang setiap minggu ke dalam rumah Tuhan. Tuhan punya maksud saudara bawa 100-200 orang setiap minggu ke dalam rumah Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata semua yang setia pada perkara besar, pada perkara kecil, Tuhan akan karuniakan padanya perkara besar. Kalau perkara besar itu belum datang, artinya kita berputar-putar pada tempat yang sama. Akan datang satu ketika di mana orang tidak mau lagi berputar-putar pada satu tempat yang sama. Mereka akan mencari pengajaran yang membebaskan mereka, yang mengangkat mereka, yang membawa mereka lebih tinggi lagi. Dan dalam hal ini saya berdoa GKI ada di depan di dalam nama Yesus. Saudara, pengajaran kita harus bertambah dalam. Makanya saudara harus belajar. Sekali lagi tidak ada jalan lain. Jangan saudara pikir saudara bisa berdoa meletakkan tangan dalam nama Yesus pintar, dalam nama Yesus tahu segalanya, nggak bisa. Atau saudara bisa bakar Alkitab lalu kemudian aduk dalam segelas air kemudian minum dalam nama Yesus, nggak bisa. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus belajar. Dan saya mohon betul-betul jangan pernah memperkatakan apapun kalau saudara belum pelajari. Belajar. Amin. Supaya Tuhan kirimkan orang-orang datang ke perusahaanmu, ke tokomu. Yang setuju katakan haleluya. Karena ini kegerakan yang besar, maka gereja harus mempersiapkan diri dengan benar. Persiapkan diri dengan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar bisa dilihat dari buah dan hasil pengajaran itu. Ngapain kita ubah lagi pengajaran tentang persepuluhan? Karena memang buahnya pun kita sudah tahu. Memang Tuhan memberkati kita ketika kita memberikan persepuluhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ngapain kita tukar lagi winning team? Udah benar, gak usah lagi kita tambah-tambahin, gak usah lagi kita ubah. Udah benar memang itu jalannya, jalani habis perkara. Lalu kemudian apa? Tambahi. Tambahi apa? Pengajarannya bukan, tambahi pelaksanaannya. Amin. Kalau Anda tahu 10% sudah memberkati, kenapa nggak berani memberikan pada Tuhan 15%? Saudara tahu cerita di training dasar kita, William Colgate adalah seorang penjual sabun batangan. Dan dia janji kepada Tuhan karena dia dengar pendeta berkhotbah mengenai persepuluhan. Dia katakan, setiap kali aku punya untung, kuberikan 1/10 pada Tuhan. Dan kemudian saudara, Tuhan berkati dia. Pada akhirnya berkata, sudahlah 20% untuk Tuhan. Nah kemudian singkat cerita dia berkata 30% untuk Tuhan, 50-50, setengah-setengah untuk Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, dia memberikan 90% untuk Tuhan, hanya 10% untuk dia. Nah saudara tahu di mana-mana kita tahu Colgate. Kalau saudara gak tahu Colgate, orang Batak berkata Colgate. Itu odol yang mahal tetapi tetap gak pernah bangkrut. Orang tetap beli. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara kali lihat ada sesuatu yang berubah lebih baik lagi bagi saudara. Amin. Pengajaran yang benar dilihat dari buah pengajaran itu. Adanya gedung-gedung pencakar langit yang dapat bertahan menghadapi perubahan zaman karena adanya pengajaran yang benar dalam bidang teknik sipil. Adanya obat-obatan yang berhasil mengatasi pandemi dan juga sakit penyakit seperti polio, seperti COVID. Itu terbukti berhasil karena adanya pengajaran yang benar dalam bidang kedokteran. Amin. Adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan suatu negara seperti Indonesia. Puji Tuhan untuk Indonesia. Walau banyak tekanan yang kita hadapi, seperti Inggris yang begitu banyak tekanan tapi pound sterlingnya tetap nomor 1 di dunia ini. Seluruh Eropa harus bersatu mengubah mata uang mereka menjadi euro untuk dapat mempertahankan diri daripada tekanan ekonomi dunia ini. Tapi Inggris tetap pound sterling dan dia tetap nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena di situ ada pengajaran yang benar tentang ekonomi. Demikian juga pertumbuhan gereja dapat terus-menerus berganda walau banyak tekanan dunia ini, menunjukkan bahwa di gereja itu ada pengajaran yang benar.
Dan saya akan menjejali saudara dengan pengajaran yang benar. Saudara doakan supaya Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan. Supaya apa? Kita semua bertumbuh dalam nama Yesus, bertumbuh dalam segala hal, bertumbuh dalam bidang kerohanian, bertumbuh dalam bidang kebadani, bertumbuh dalam bidang materi, bertumbuh untuk masa depan, bertumbuh dalam karir, bertumbuh dalam studi, bertumbuh dalam jualanmu, bertumbuh dalam keuanganmu, bertumbuh dalam kasihmu, bertumbuh dalam pengertianmu. Jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Gereja harus menyambut kegerakan besar ini. Orang-orang akan datang dengan pengajaran yang benar. Akan ada perbedaan yang jelas juga, seperti saya katakan, antara gereja dengan pengajaran yang benar atau pengajaran yang diulang-ulang begitu saja. Saudara kasih dalam nama Yesus, penting sekali pengajaran yang benar. Hidup kita tidak akan lebih daripada apa yang kita ketahui. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, pengajaran yang salah akan membawa kesesatan dalam hidup. Pengajaran yang dangkal akan membatasi tujuan dan keberhasilan dalam hidup. Sedangkan pengajaran yang benar akan membawakan pengertian dan kerinduan akan tujuan yang benar dan menyediakan jalan yang benar untuk mencapainya dalam hidup. Pengajaran yang dalam akan membawakan kepenuhan tujuan dan keberhasilan dalam hidup ini. Seberapa penuh tujuan Tuhan yang Anda dapatkan itu bergantung kepada seberapa dalam pengajaran yang kau terima. Pengajaran yang saudara terima bisa langsung dari Tuhan. Amin. Bisa dari saya, dari pengajar-pengajar, dari bapak rohani, dari pengajar-pengajar. Amin. Dan bisa juga yang saudara usahakan sendiri. Karena kalau kita belajar, walau tidak ada yang mengajari, saudara juga pasti dapat. Karena Tuhan itu adil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Nah, saudara, saya berdoa mulai hari ini ada kepenuhan. Ada kepenuhan yang lebih dalam lagi. Ada kepenuhan yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Jadilah. Yang suka cita katakan haleluya. Nomor 1 dikatakan banyak bangsa. Yang kedua dikatakan akan pergi. Dan banyak suku bangsa akan pergi. Serta berkata, banyak suku bangsa akan pergi. Kata akan pergi ini adalah satu kata di Alkitab. Bukan dua kata. Dalam dua kata dalam bahasa Inggris shall go. Dua kata juga dalam bahasa Indonesia akan pergi. Tapi satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu halak. Halak artinya pergi, maju, tidak tinggal diam pada tempatnya, meninggalkan tempat semula, memulai perjalanan yang berkesinambungan. Akan banyak bangsa-bangsa yang pergi, akan banyak bangsa-bangsa yang maju, akan banyak bangsa-bangsa yang tidak mau tinggal lagi di tempatnya, akan banyak bangsa-bangsa yang meninggalkan tempatnya semula dan memulai satu perjalanan yang berkesinambungan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak mulai pergi, kalau Anda tidak di depan, maka Anda ketinggalan. Kalau GKI tidak di depan, maka kita ketinggalan. Dan kita mau kita menjadi tujuan mereka. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau kita bicara tujuan, artinya kita di depan. Tidak akan ada orang yang mau tujuan di belakangnya. Tidak akan ada orang berkata saya mau lebih miskin daripada sebelumnya, saya mau lebih menderita daripada sebelumnya, daripada saat. Tidak ada. Itu sebabnya kita harus di depan. Kita yang pertama sekali mengambil keputusan, saya harus bergerak dari tempat saya. Saya tidak akan tinggal diam di sini. Di sini sudah baik, tetapi Tuhan punya yang lebih baik lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat ini akan menerangkan ada masanya, ada waktunya secara ajaib dan secara besar-besaran. Secara ajaib, masif dan secara besar-besaran. Orang-orang akan kehilangan kepercayaannya kepada pengajaran yang selama ini ia peroleh. Dan mulai mencari pengajaran yang benar. Nah, ini sudah mulai. Ini sudah mulai. Amin. Saudara, kalau banyak kesaksian, orang akan datang sendiri. Gak perlu dipaksa, dia akan datang. Jadikan hidupmu kesaksian. Kejar mukjizat setiap hari. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang-orang akan sadar bahwa tempat yang didiaminya sekarang adalah tempat yang salah, dan mereka mulai bergerak menuju pada kebenaran. Pada akhir zaman ini akan datang masa yang dimana orang-orang menyadari bahwa tempat di mana mereka berada sekarang ini tidak memberikan jawaban.
Seperti tadi yang saya katakan pada saudara, nggak memberikan jawaban. Orang-orang mulai sadar tempat mereka berada bukan tidak memberi jawaban. Haleluya. Orang-orang juga bahwa tempat di mana mereka berada bukanlah tujuan akhir, sehingga mereka pergi ke tujuan yang benar. Saya mau beritahu pada saudara, tempat di mana Anda berada hari ini bukan tujuan akhir. Ada yang lebih besar lagi yang Tuhan mau berikan pada saudara. Orang-orang mulai sadar bahwa kebenaran janji Tuhan akan kebenaran janji Tuhan, sehingga dengan kerelaan dan motivasi pribadi mereka bergerak pada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Tadinya dia ngejek. Kalau tidak salah juga EB tim kita, saya lupa, mohon maaf kalau saya lupa, ada di sini keluarga EB tim kita yang susah dapat anak. Bertahun-tahun gak dapat anak. Tapi kemudian si ibu membeli semua peralatan bayi, membeli semua wah, itu satu kesaksian yang sangat menggugah hati. Di mana dia ganti popok daripada boneka. Dia gendong boneka. Dan tetangga-tetangganya mengejek. Doakan kami ya supaya kami dapat anak. Tapi sekarang Tuhan sudah berikan anak. Dan semua mulut-mulut singa itu terkatup. Dan sekarang kalau mereka ada masalah, ibu ini yang pertama kali didatangi minta doa. Ayo dong lebih semangat lagi, haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Orang-orang mulai sadar bahwa pengajaran akan kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan, memulihkan jiwa, memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan, serta kepastian akan hidup yang kekal. Dan itu sebabnya saudara, mereka berkata kami akan pergi. Kami akan pergi. Saya berdoa saudara, orang akan berkata pada tahun-tahun ke depan, orang berkata kami akan pergi ke GKI, kami akan pergi pada KKR. Haleluya. Nah saudara, jangan sampai kehilangan kesempatan. Yang suka cita katakan amin. Yang terakhir dengan cepat, mereka punya tujuan yang jelas. Yesaya 2 ayat 3 tadi dikatakan. Ini masih panjang lagi, tetapi biar ini yang terakhir dengan cepat saudara, amin. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan yang mereka maksud adalah gereja. Ayat 2 tadi berkata pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mereka tidak berkata kemana kita pergi. Mereka tidak mencari-cari arah lagi. Mereka tidak mencari-cari tujuan lagi. Mereka tidak coba-coba lagi. Mereka punya tujuan yang jelas. Kemana? Ke gereja. Dan Tuhan beramat ke gereja mana? Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan seluruh gereja-gereja lain juga, amin. Nah mereka tahu kemana mereka pergi. Kenapa? Karena mereka mendengarkan, melihat kesaksian yang nyata di depan mata mereka. Nah, saudara, kenapa saudara mau pergi ke Danau Toba? Karena ada orang yang ngomong tentang Danau Toba. Kenapa saudara punya kerinduan pergi ke Nigeria? Sederhana, karena saya ngomong kepada saudara tentang Nigeria. Kalau enggak, mana ada kerinduan saudara? Apa rupanya yang ada di Nigeria? Enggak ada apa-apa. Kenapa saudara mau ke suatu tempat? Karena ada yang menceritakan. Kenapa mereka mau naik ke gunung Tuhan? Karena banyak kesaksian dari gunung Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dunia akan melihat jelas kesaksian hidup saudara. Dunia akan melihat jelas. Dan mereka ingin apa yang kau punyai. Mereka ingin mengalami apa yang kau alami. Mereka ingin mendapatkan kelimpahan yang kau terima. Siapkah kita menyambutnya? Saya berdoa saudara yang pertama sekali berdiri di depan. Ada dua hal di mana orang-orang datang ke gereja. Yang pertama saudara jemput bola. Dan saya tahu GKI dahsyat dalam menjemput bola. Tapi akan ada saatnya mereka mulai datang. Mereka mulai datang. Ya, mereka mulai datang. Saya perkatakan, mulai hari ini dan tahun-tahun yang berikutnya, mereka mulai datang. Mereka mulai datang. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Baik, saya akan tutup dengan satu pengumuman. 2 minggu lagi, seorang hamba Tuhan, namanya Bapak Pendeta James Tardifan, dari Amerika. Orang hitam tapi orang Amerika, Afro-Americans. Jadi dia bukan orang Nigeria. Dia akan datang ke gereja kita. Beliau adalah, kalau kemarin yang datang Bapak Samson Dabas itu adalah cucu daripada Bapak E.A. Adeboye.
Tapi kalau beliau ini adalah anak rohani langsung dari Bapak E.A. Adeboye. Yang terakhir, Bapak E.A. Adeboye tidak mengangkat anak rohani lagi. Jadi dia itu yang terakhir. Saking sayangnya kepada Bapak James ini, dia berikan namanya kalau nggak salah Bemele atau apa begitu, yang artinya dalam bahasa Nigeria adalah anakku pulang ke rumah. Nah saudara, apa yang jadi kepada Bapak Adeboye juga jadi kepada Bapak ini. Bapak Adeboye mempunyai 55.000 hektar tanah lebih. Karena itu tahun lalu, hitungan tahun lalu, tahun sekarang katanya sudah tidak dihitung lagi. Karena mereka beli terus dan terus berkembang. Tuhan mempunyai satu visi kepada Bapak Adeboye untuk membangun satu gereja sebesar satu kota. Nama kotanya Ibadan. Saya nggak tahu seberapa besar kota Ibadan itu. Tapi mereka punya sekarang adalah 3 km kali 3 km. Ada kemungkinan 12 km kali 12 km. Dan Bapak James Sturdivant ini juga saudara mempunyai tanah yang besar sekali di Amerika juga. Nah saudara, Bapak Sturdivant ini dalam pelayanannya sudah membangkitkan 7 orang mati dari kematian. Dan yang terakhir dibangkitkannya adalah ibu daripada pengasuh anak sahabat saya, saudara saya, Bapak Jonathan Setiawan. Dan Bapak Jonathan Setiawan bersaksi secara langsung di gereja, di mana pada waktu dia pergi ke Nigeria, dia dapat telepon WhatsApp dari Indonesia, dari neni pengasuh anak-anaknya yang berkata, "Pak, saya harus segera pulang. Ibu saya sudah hampir meninggal, gak ada harapan lagi." Dan dia ada lagi di Nigeria, anaknya saudara tidak ada yang mengasuh, anaknya masih kecil saudara, 5 tahun yang lalu. Anaknya masih kecil saudara di Jakarta. Lalu mereka pusing dan Bapak Sturdivant ini melihat dan dia bertanya, ada apa? Mereka ceritakan. Pada waktu diceritakan, kata Pak Jo, ada telepon yang berkata, sudah meninggal dan harus pulang untuk ikut penguburan. Dan kemudian Bapak Sturdivant berkata, jangan takut, kita berdoa. Dari Nigeria dia berdoa. Itu ibunya di Indonesia dihidupkan Tuhan kembali. Saya mau ingatkan pada saudara, 1,5 tahun yang lalu saya katakan 10 tahun ini akan ada kedahsyatan-kedahsyatan di gereja kita. Nah saudara, tahun yang lalu saya katakan pada saudara, izinkan saya tahun depan pergi untuk cari teman. Nah saudara, Tuhan lebih baik, Tuhan datangkan. Memang untuk mendatangkan beliau, karena beliau itu high class, kita butuh ratusan juta untuk itu. Tapi saudara, ini bukan saya yang minta, dia datang pada saya. Malam itu, malamnya ketika saya ada di ibadah, saya katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau disegarkan di ibadah ini. Aku datang ke Nigeria ini capek. Aku datang capek rohani, aku datang capek badani, aku datang capek pikiran, capek jiwa. Aku mau pulang dengan kesegaran, dengan api. Tuhan bicara, Tuhan tolong, saya katakan. Paginya kami bertemu dengan dia. Saya tidak bermaksud ngapain pun selain mau berfoto saja dengan dia. Saya pikir kalau dengan Pak E.A. Adeboye nggak bisa foto, setidaknya sama anak rohaninya bolehlah. Begitu saya datang dia katakan, and you sir, dan kamu Pak. Saya katakan, yes sir. Are you a pastor? Engkau seorang gembala? Saya katakan, yes sir I am. Ya saya. I want to pray for you. Aku mau berdoa untuk. Dan dia mengutip ayat dari Mazmur 92. Dia katakan, langsung dikatakan depan saya, Tuhan akan membuat tanduk-tandukmu meninggi. Dan Tuhan akan membuat kakimu berjejak di gunung batu. Kemuliaan akan datang. Dan saya tidak bisa ngomong apapun selain daripada terima kasih Yesus. Pada waktu dia berdoa itu saudara, semua letih saya hilang. Hilang begitu saja. Semua letih saya hilang, betul-betul hilang. Semua pikiran saya jadi terang kembali.
Awan-awan gelap itu pergi begitu saja tak kemana. Nah, saya belum pun saya sadar, dia langsung berkata, I want to come to your church. Aku mau datang ke gerejamu. Saya pikir dia main-main. Siapa sih kita? Sedangkan Pak Obaja aja dia baru datang 1 kali. Siapa sih saya? Nah, saya tahu nggak akan mampu kita mendatangkan dia. Minimum saudara sekitar 300 sampai 400 juta untuk mendatangkan dia. Dia orangnya high class. Tapi kemudian dia berkata, aku sungguh-sungguh, kau mau aku khotbah apa? Saya pikir dia main-main, saya tantang dia. Saya mau khotbah kepada cabang-cabang kami, saya mau khotbah kepada pemimpin-pemimpin kami, saya mau khotbah pada muda-mudi, saya mau khotbah kepada KKR umum dan juga pada ibadah minggu kami. Bagaimana? Lalu dia berkata, deal. Semua yang kau bilang akan saya laksanakan. Saudara doakan supaya tidak ada halangan, 2 minggu lagi dia akan datang. Dan bawa keluargamu, bawa temanmu. Khusus pada waktu kedatangannya, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Khusus pada waktu dia datang, saya buka ibadah Jumat ini tidak hanya untuk saudara pemimpin, tapi bagi keluargamu, bagi orang-orang yang kau tahu perlu. Amin. Supaya mereka diberkati. Dia beda dengan Bapak Samson Dabas. Bapak Samson Dabas datang turun, dia pukuli saudara, dia sembur-sembur saudara, dia enggak, dia terhormat. Dia seperti Dr. Sos. Saudara tahu, ya, walau namanya James, dia tidak seperti James Singh, dia seperti Dr. Sos. Dia orangnya terhormat. Dan saudara harus betul-betul tangkap karena perkataannya itu saudara dalam. Khas orang yang terpelajar. Haleluya. Ini orang gak main-main. Ini orang pasti memberkati. Itu sebabnya, tolong jangan sampai nanti hari Sabtu kurang orang. Gak banyak jiwa-jiwa. Datang seperti Pak Samson Dabas kemarin saudara. Saudara datang 2-3 kali. Amin saudaraku. Saudara lihat gayanya. Jangan kita suka semua gaya yang satu gaya saja. Dia itu begitu gayanya. Tapi yang satu ini dia gayanya beda. Tapi berkatnya luar biasa. Tangkap berkatnya, tangkap berkatnya, tangkap berkatnya. Come on, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Let us all stand. Mari kita semua bangkit berdiri.